Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, asalkan kita senantiasa mau mengikuti apa yang menjadi kehendaknya di dalam persiaran hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, dalam kesaksian Timotius dan Titus, Engkau menjadikan keteladanan hidup beriman para rasul kembali bersinar. Tuhan, kami mohon, berilah kami kekuatan melalui cara hidup yang diteladankan oleh mereka di dalam hidup beriman, sehingga kami hidup di dunia ini berani untuk hidup dalam keadilan dan kesalehan, sehingga kami layak untuk ambil bagian dalam karya penyelamatan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam suratnya yang kedua, Rasul Paulus kepada Timotius mengingatkan Anda, saya, serta kita semua agar kita hidup di dalam iman kita secara tulus, tidak pamrih. Karena iman yang tulus membawa berkat di dalam persiaran hidup kita. Iman yang tulus itu tidak hanya untuk disimpan di dalam hati kita. Tentu, menyimpan apa yang kita imani adalah langkah awal yang amat sangat baik. Tetapi akan menjadi sempurna dan menjadi berkat yang melimpah bagi mereka yang mengimani. Ketika iman yang tulus ikhlas itu tidak hanya disimpan, tidak hanya dibagikan di dalam perkataan, tetapi dihidupi dan juga menjadikan dirinya sebagai saksi atas iman itu. Karena apa yang diperlukan oleh Tuhan bukanlah soal bagaimana kita menjelaskan menurut cara pandang kita siapakah Tuhan dan bagaimana gereja harus bertindak. Tentu kita menggunakan logika untuk menentukan keputusan-keputusan yang berharga. Tetapi hanya berdasarkan pemikiran adalah langkah yang mengecewakan sebagai orang yang beriman. Karena orang beriman, selain menggunakan logika, ia menggunakan suara hatinya, serta menggunakan telinga serta matanya untuk melihat dan mendengar apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Karena rencana yang terbaik adalah rencana yang Tuhan siapkan untuk kita dan bukan apa yang kita mau. Seringkali kita tidak siap mengaku diri sebagai orang beriman, tetapi ketika Tuhan Yesus meminta kita untuk pergi mewartakan, kita masih memperdebatkan soal peranan kita, soal keberadaan kita baik di dalam masyarakat maupun di dalam hidup menggereja. Padahal jelas dikatakan di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan jangan memberi salam kepada siapapun selama berada di dalam perjalanan. Mungkin sekilas kita berpikir yang benar saja. Tuhan Yesus mengatakan demikian kepada kita dan kita lakukan di dalam hidup kita saat ini, di mana
Uang menjadi sesuatu yang amat sangat berharga. Tetapi kita diingatkan, jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Jangan sampai kita diperbudak oleh pekerjaan. Kita tentu memiliki kewajiban untuk menghidupi keluarga. Kita memiliki kewajiban untuk melayani. Kita memiliki kewajiban untuk bersaksi sebagai orang beriman. Tetapi satu hal, kita bisa memaknai kenapa Yesus melarang kita membawa embel-embel atau bekal, yaitu ego kita. Kita harus meletakkan ego. Kita berbicara tentang sinodalitas di dalam hidup beriman, tentang peranan yang mungkin di dalam hidup menggereja selalu memakai cara pandang patriarkat. Lantas kita mulai menuduh gereja yang tidak adil. Tetapi seringkali kita hanya menggunakan cara pikir kita. Pernahkah kita mau melepaskan ego kita dan menggunakan hati kita? Apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki? Lihat, Paulus mengingatkan kembali gereja yang hidup ketika setiap anggota gerejanya memainkan peranannya seturut dengan fungsi dan keberadaannya di dalam dunia. Bukan justru berlomba-lomba siapa yang terbaik, siapa yang benar, siapa yang salah. Ketika di dalam pelayanan gereja, kita mulai menyibukkan diri, siapa yang berhak menentukan, siapa yang berhak memutuskan, maka yang terjadi, gereja akan hancur ketika masing-masing anggotanya ingin menjadi seorang pemimpin. Lalu yang kedua, kenapa Tuhan berpesan agar kita jangan memberi salam ketika kita sedang berada di dalam perjalanan? Seringkali tanpa kita sadari, ketidaksetiaan berawal dari kesempatan yang kita berikan di dalam perjalanan hidup kita. Mestinya selesai bekerja kita pulang. Kita membagikan apa yang kita peroleh, pengalaman apa yang kita dapatkan kepada keluarga, dan bukan justru kepada orang yang bertemu dengan kita di perjalanan. Atau ketika kita sedang merencanakan sesuatu, jangan sampai rencana kita gagal berantakan karena kita menyapa seseorang. Kita harus sadar diri, ada kecenderungan nafsu ingin membagikan segala sesuatu apa yang kita pikirkan. Akhirnya menyamarkan, bahkan membuat kita tidak mengerti pentingnya tujuan hidup yang sejati. Maka kita diingatkan, mari kita lepaskan ego kita. Mari kita lepaskan nafsu kita. Jangan sampai kita diperbudak oleh pekerjaan dan akhirnya kita menjadikan pekerjaan sebagai alasan untuk memaki mereka yang di rumah, untuk menuduh mereka yang di rumah tidak bekerja. Ketika kita membiarkan diri untuk selalu lebih memberikan waktu kepada mereka yang di luar, komunitas dan keluarga kita akan terbengkalai karena mereka bukan lagi menjadi prioritas, tetapi kita menjadikan nafsu sebagai prioritas hidup kita. Sebagai orang beriman, kita diingatkan, mari kita meletakkan ego dan nafsu kita. Mari kita lakukan kewajiban kita. Dan iman yang tulus, dia tidak menghitung apa yang ia lakukan, tetapi ia akan bersukacita ketika ia melayani dengan ketulusan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Berbicara soal iman bukanlah soal pencarian siapa Tuhan bagi kita menggunakan logika. Tetapi kita harus menggunakan secara utuh pikiran, hati, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Karena hidup yang baik bukan berdasarkan apa yang menjadi keinginan kita,
melainkan apa yang Tuhan rencanakan dan yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.